Rakyat yang berjalan dalam kegelapan melihat cahaya terang benderang. Suatu cahaya menyinari mereka yang tinggal di daerah naungan maut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari, selamat sore. Dari semula kita telah mendengar bahwa kita harus saling mengasihi. Barang siapa tidak mengasihi, dia berada di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh dan tidak akan memiliki hidup yang kekal. Kasih Kristus yang sempurna dalam penyerahan nyawanya untuk kita mengingatkan akan fokus dan pusat hidup kita bukan diri kita, kelompok kita, tetapi bagaimana kasih Allah itu dinyatakan bagi semua. Mari kita nikmati. Intensi misa untuk hari ini kita berdoa bagi saudara kita Mindus yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Garut. Semoga apa yang kita cita-citakan terkabul dan semoga dapat menjadi anggota legislatif yang takut akan Tuhan, jujur dan amanah. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan hari suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Awan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Cinta, kami bersyukur Engkau hadir dalam rupa manusia Yesus. Semoga kami selalu memperhatikan dan meresapkan sabda-Mu dalam hati, sehingga kami dapat menikmati sukacita penebusan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea, ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, dalam bacaan yang pertama, Yohanes menekankan bahwa mengasihi juga berkaitan dengan kebenaran. Mengasihi di dalam kebenaran. Kebenaran adalah lawan dari dusta atau tipu muslihat. Maksudnya tidak ada lagi kepalsuan. Benar juga berarti utuh. Kebenaran juga melekat pada keberadaan Allah. Dengan demikian, mengasihi dalam kebenaran adalah mengasihi secara utuh dan tanpa kepalsuan di dalam Allah. Mengasihi seperti inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah ada mengasihi tidak di dalam kebenaran? Tentu jawabannya adalah ada. Ada beberapa contoh yang mau menyebutkan bahwa mengasihi tidak dalam kebenaran itu kenyataannya ada. Yang pertama, mengasihi karena motivasi relasi. Ada orang yang mengasihi dengan memberi tujuannya tidak sungguh-sungguh membantu, tetapi agar orang memiliki hutang budi, sehingga mudah dipengaruhi, biasanya untuk kepentingan pribadi dan hal yang kurang baik. Lalu yang kedua, mengasihi karena terpaksa. Motifnya lagi-lagi karena ada kepentingan diri. Lalu yang ketiga, mengasihi karena kewajiban. Misalnya anak kepada orang tua atau relasi di dalam pekerjaan, karyawan kepada pimpinan, dan sebagainya. Juga ada beberapa motivasi lain di dalam mengasihi yang bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab suci. Di dalam bacaan Injil, banyak orang bersikap sinis dan mempertanyakan berbagai hal tentang iman kita di dalam Kristus. Demikian juga yang terjadi di dalam perjumpaan antara Filipus dan Natanael. Filipus yang mendapat pertanyaan sinis tidak menanggapi secara negatif. Bagi Filipus, orang yang tidak mengenal iman akan Kristus perlu diberi ruang untuk belajar dan mengamati secara objektif, lalu menyimpulkan apa yang benar. Mari kita mulai.
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu dengan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, berkat sabdamu kami mengenal putramu yang penuh cinta kasih, tinggal dalam rupa roti dan anggur. Terimalah kiranya persembahan kami ini, dan semoga kami dapat saling mengasihi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu agar dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memujimu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan benturan roh, agar bagi kami jadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kami semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami." Marilah mengatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, bahwa Tuhan kami laksanakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan paus kami Franciscus dan uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan berserta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh firman belas kaki selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersama. Anak domba Allah. Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang dikasihi, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan. Tubuh darah Kristus.
Hidup yang ada pada Bapa telah tampak kepada kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Agung, Engkau tahu segalanya. Sudilah tinggal dalam diri kami dan janganlah kami Kau tinggalkan, agar kami tidak takut menghadapi apapun sepanjang hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita lanjutkan dengan adorasi. Mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Bacaan dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini, marilah kita belajar dari Yesus yang terus hadir melawat kita, Yesus yang telah lahir ke dunia, ingin memberikan kelegaan kepada kita. Hari ini Dia bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada cobaan, tantangan dan kesulitan hidup yang lebih berat dari apa yang kita mampu. Kita percayakan segala beban hidup kita, harapan dan keinginan kita, juga segala hal niat baik kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan meringankan dan juga memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Mari kita daraskan litani hati kudus Yesus. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, hati Yesus yang Maha Kudus, hati Yesus Putra Bapa kekal, hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam libaan Bunda Perawan, hati Yesus yang dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, hati Yesus yang mulia tak terbatas, hati Yesus baik kudus Allah, hati Yesus kemah Allah dan pintu surga, hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, hati Yesus kebenaran, keadilan dan cinta kasih, hati Yesus lugu penuh keutamaan, hati Yesus amat patut dipuji-puji, hati Yesus raja dan pusat segala hati, hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami, hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu, hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, hati Yesus kurban pelunas dosa kami, hati Yesus yang ditimpa penghinaan, hati Yesus yang taat sampai mati, hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, hati Yesus sumber segala penghiburan, hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, hati Yesus korban untuk orang berdosa, hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam Engkau, hati Yesus kesukaan orang kudus, anak domba Allah yang menghapus dosa, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yesus yang lembut dan murah hati.
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi, kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Yesus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Putra yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci.
Terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria. Terpujilah Santo Yosef. Terpujilah Allah.